Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, Guru Dahsyat Indonesia. Tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan keempat dari mengajar gaya motivator. Di pertemuan yang keempat ini, saya ingin berbagi dengan Anda tentang bagaimana Anda mampu berkomunikasi dengan hebat. Sebuah ilmu yang sangat mahal. Karena Anda akan mampu mengetahui karakter siswa-siswi Anda, sahabat Anda, mitra guru Anda, kepala sekolah Anda, melalui bahasa tubuh dan gelombang suara. Terima kasih atas antusias yang luar biasa. Ternyata jumlah peserta training MGM online ini lebih dari 8.000 peserta. Dari Sabang sampai Merauke, luar biasa. Atas masukan dari banyak peserta, lebih nyaman ketika saya memberikan dalam bentuk video seperti ini. Karenanya, silahkan Anda berbagi kepada yang lain. Anda bisa kirimkan video-video yang kami berikan kepada Anda, kepada guru-guru yang kebetulan belum bisa mengikuti MGM online ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi saya dan Anda semuanya. Dan hari ini, saya lebih fokus bagaimana Anda mampu berkomunikasi dengan cerdas. Mampu mengerti sebelum ingin dimengerti. Mampu mengetahui sebelum ingin diketahui. Dan yang terpenting adalah ilmu ini adalah ilmu yang sangat langka. Kenapa saya berbagi dengan Anda? Padahal pelatihan seperti ini di Jakarta, Anda harus mengeluarkan satu orang lebih dari 1,5 juta untuk ilmu seperti ini. Karena saya ingin guru-guru Indonesia harus berubah. Ceria, menarik, menyenangkan, mampu mengerti, dan yang terpenting adalah dicintai dan dirindukan oleh murid-muridnya. Selamat mengikuti materi hari keempat atau pertemuan keempat. Bagaimana berkomunikasi cerdas dengan metode personality. Bagaimana mengerti sebelum ingin dimengerti. Bagaimana mengerti dengan bahasa tubuh sekaligus gelombang suara dari anak murid kita, mitra kerja kita, pimpinan kita, maupun bawahan kita. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi Anda, wahai guru Indonesia. Dan silahkan Anda pelajari dan mudah-mudahan Allah membersamai Anda. Saya Sama Jaya, Apuku Sugesti Motivatindo, bersama tim senang membersamai Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru yang hebat, sebelumnya Anda persiapkan kertas dan juga alat tulis. Karena Anda harus mengisi dengan jujur pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan. Ada sekali lagi 28 pertanyaan. Ada berapa? Oke, 28. 28 ini akan kami bagi menjadi 4 bagian. Sekali lagi, bagian A ada 7 pertanyaan, B 7 pertanyaan, C 7 pertanyaan, dan D 7 pertanyaan. Bagaimana cara menilai? Setiap pertanyaan yang akan muncul kepada Anda, maka Anda harus menilai. Nilai 1, kalau tidak sesuai dengan Anda. Itu bukan saya. Itu nilainya 1. Berikan nilai 3 kalau, kadang-kadang saya seperti itu. Nilai 5, kalau, saya sering seperti itu. Dan terakhir, nilai 7, kalau saya selalu begitu, gue banget itu. Jadi sekali lagi,
Anda nilai 1 kalau tidak sesuai dengan Anda. Nilai 3 kalau kadang-kadang saya begitu. Nilai 5 saya sering seperti itu. Dan nilai 7 kalau gue banget gitu loh. Itu gue banget. Karenanya tidak ada angka genap. 1, 3, 5, 7. Kuncinya, semakin tinggi nilainya, semakin mendekati Anda. Jadi, Anda harus benar-benar jujur. Nah, silakan sekarang persiapkan dulu kertas dan alat tulisnya. Dan Anda tetap mengikuti dengan runut apa yang saya sampaikan. Sehingga nanti Anda mendapatkan hasil yang luar biasa. Selamat mempersiapkan kertas dan alat tulis Anda. Dan kita akan menuju ke pertanyaan-pertanyaan berikut. Terima kasih. Selamat untuk menguji diri kita dengan kejujuran dan berikan nilai-nilai sesuai dengan siapa kita yang sesungguhnya. Baik, peserta mengajar gaya motivator online seluruh Indonesia. Sekarang, tulis huruf A besar-besar di kertas Anda. Oke, itu menunjukkan pertanyaan kelompok bagian A. Setelah Anda tulis huruf A, sekarang tulis angka 1 sampai 7 dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7 dari atas ke bawah. Oke? Setelah itu, Anda nanti berikan nilai di samping setiap nomor berdasarkan penilaian Anda. Sekali lagi saya ingatkan, 1, kalau pertanyaan itu tidak sesuai dengan Anda, kasih nilai 1. Nilai 3, kalau kadang-kadang Anda seperti itu. Nilai 5, Anda merasa sering seperti itu. Dan nilai 7, gue banget gitu loh. Saya gitu banget. Nah, gitu. Oke. Sekarang Anda sudah menulis angka 1 sampai 7 dari atas ke bawah. Saya tunggu sebentar. Oke. Sudah ya? Baik. Sekarang kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Jujur, ya, dan tidak perlu terpengaruh berdasarkan orang lain, tapi berdasarkan Anda. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Anda adalah sosok yang tekun. Kalau bekerja sampai tuntas, tidak mudah tergoda dengan pekerjaan lain. Silakan jawab. 1, 3, 5, atau 7. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Anda adalah sosok yang detail, teliti dalam hal fakta, data, suka melakukan cek dan recek sebelum memutuskan menggunakan data tersebut. Silakan, ada nilai dari Anda. Oke? Bagus. Kita lanjut ke nomor 3. Anda adalah seseorang yang menjalani hidup terencana, terjadwal setiap harinya. Jujur. Apakah nilai Anda 1, 3, 5, atau 7? Sekali lagi, semakin besar sesuai dengan Anda yang sesungguhnya. Oke? Bagus. Kita masuk ke nomor 4. Anda adalah sosok yang bekerja secara sistematis, prosedural, dan sesuai dengan aturan. Silakan nilai diri Anda. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Anda berusaha untuk detail, teliti, dan sempurna. Silakan nilai diri Anda.
1, 3, 5, atau 7? Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-6. Anda adalah sosok yang kuat dalam mengingat sesuatu, baik berupa rumus-rumus, kejadian-kejadian, informasi-informasi penting, atau hafalan-hafalan, dan lain sebagainya. Silakan, Anda nilai diri Anda. 1, 3, 5, atau 7. Dan sekarang pertanyaan terakhir. Anda adalah sosok yang menyukai tempat yang hening, mendapatkan ide, inspirasi, justru di tempat yang hening. Silahkan nilai diri Anda. Oke, silahkan nilai diri Anda. Bagus. Sekarang Anda jumlahkan nilai Anda dari angka 1 sampai angka 7. Silahkan nilai diri Anda dari angka 1 sampai angka 7. Anda jumlahkan. Berapa nilai Anda? Berarti nilai A Anda sama dengan jumlah dari nilai 1 sampai 7 tadi. Oke, Anda sudah mendapatkan? Bagus. Sekarang simpan nilai Anda untuk kelompok A. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya tentang 7 pertanyaan berikutnya dari angka 8 sampai 14. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Guru Dahsyat Indonesia sekarang buat huruf B. Besar-besar. B. Oke. Sudah? Sekarang Anda tulis angka 8, 9 dari atas ke bawah ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Seperti itu. Oke, Anda buat. Saya tunggu. Anda harus bergerak cepat, karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dipikir terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti tidak otomatis. Oke, Anda buat tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Saya rasa Anda sudah menulisnya. Saya ingatkan lagi bagaimana cara Anda menilai. Ingat, 1, kalau tidak sesuai dengan Anda, nilai 1. 3, kalau kadang-kadang Anda seperti itu. 5, Anda sering seperti itu. 7, gue banget gitu loh. Nah, saya gitu banget. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 8. Anda adalah sosok yang fleksibel, pandai bergaul, mempunyai banyak kenalan. Silahkan nilai diri Anda. 1, 3, 5, atau 7. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Anda spontan humoris. Sosok yang humoris. Suka melontarkan humor yang spontan. Dan bisa tertawa ketika ada orang melontarkan humor kepada Anda. Oke. Silakan nilai Anda. 1, 3, 5, atau 7. Bagus. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 10. Anda orangnya energik, lincah, periang, banyak berekspresi dengan gerakan tubuh. Bisa bercerita, berekspresi. Silakan. 1, 3, 5, atau 7. Silakan nilai diri Anda. Oke. Kita masuk ke pertanyaan nomor 11. Anda adalah sosok yang membuat orang lain percaya dengan gaya Anda, pesona Anda, cara Anda berbicara, membuat orang lain percaya dengan Anda. Oke, silakan nilai diri Anda. 1, 3, 5,
atau 7? Oke, kita masuk ke nomor 12. Anda adalah sosok yang disenangi, mempesona, tebar pesona. Bagi Anda, happy is important. Yang penting happy. Nah, silakan nilai Anda. 1, 3, 5, atau 7. Oke, kita masuk ke nomor 13. Anda adalah seseorang yang suka mempromosikan berita gembira. Memulai pembicaraan dengan hal-hal yang menarik. Oke, apakah itu Anda? Semakin besar, semakin menunjukkan siapa Anda. 1, 3, 5, atau 7. Bagus. Kita masuk ke nomor 14. Nomor terakhir dari kelompok B. Anda orangnya suka kumpul-kumpul, suka ngobrol, suka curhatan. Suka banget berkumpul, ngobrol, suka curhat. Oke, silakan. Sudah? Anda nilai diri Anda di nomor 14 ini? Bagus. Sekarang Anda sudah punya nilai di angka nomor 8 sampai nomor 14. Jumlahkan dari nilai-nilai tersebut. Dan dari jumlah itu menunjukkan nilai B Anda. B Anda sama dengan jumlah dari nomor 8 sampai nomor 14. Oke? Ya. Simpan nilai Anda dan kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu kelompok C. Terima kasih. Oke, guru hebat Indonesia, terima kasih Anda tetap mengikuti dengan serius. Sekarang kita masuk ke C. Anda buat huruf C di situ. Huruf C. Bagus. Sekarang tulis angka 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi silakan Anda tulis 15 sampai 21 dari atas ke bawah. Oke, silakan Anda tulis angka tersebut dan kita akan tunggu sebentar lagi sebelum saya memberikan pertanyaan-pertanyaan dari 15 sampai 21. Silakan. Mudah-mudahan teknik ini mampu memperkaya Anda bagaimana komunikasi itu penting. Bagus, saya rasa sudah. Dari angka 15, 16, 17, 18, 19, dan 21. Baik, kita masuk ke pertanyaan nomor 15. Anda adalah sosok yang berani menerima tantangan, senang menerima tantangan, dan bergairah dalam persaingan ataupun kompetisi. Silakan, nilai diri Anda. 1, 3, 5, atau 7. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nomor 16. Anda adalah sosok yang suka dan bisa memimpin sebuah tim atau kelompok. Oke, jujur ya. Siapa Anda? 1, 3, 5, atau 7? Bagus, kita masuk ke nomor 17. Anda adalah seseorang yang berpikir praktis, cepat memilih tindakan, cepat dan berani mengambil keputusan. Tidak bertele-tele. Itu. Silakan nilai diri Anda. 1, kalau tidak sesuai,
3, kalau kadang-kadang. 5, sering. 7, gue banget gitu loh. Silakan. Baik, kita masuk ke nomor 18. Anda adalah sosok yang mampu melindungi dan membuat orang lain percaya dengan kepemimpinan Anda. Silakan. Nilai diri Anda. Betulkah Anda adalah sosok yang melindungi dan membuat orang lain percaya dengan Anda? Kepemimpinan Anda? Nilai diri Anda sendiri. 1, 3, 5, atau 7? Bagus. Ya. Sekarang kita masuk ke nomor 19. Anda adalah sosok yang visioner. Membuat orang lain yakin dengan visi Anda. Memiliki tujuan jangka panjang. Memiliki impian ke depan. Punya visi. Dan orang lain yakin dengan visi Anda. Silakan nilai diri Anda. 1, 3, 5, atau 7. Sekarang kita masuk ke nomor 20. Anda adalah sosok yang penuh pede, percaya diri, dan mampu meyakinkan orang lain agar bergerak bersama visi yang Anda targetkan. Pede, mampu meyakinkan orang lain dan orang lain bergerak dengan visi yang Anda targetkan. Silakan. Siapa Anda? 1, 3, 5, atau 7? Oke. Kita masuk ke 21. Anda adalah sosok yang dominan, disegani, dihormati, dan diikuti pendapatnya oleh banyak orang. Silakan. Nilai diri Anda. 1, 3, 5, atau 7. Oke, sudah. Sekarang Anda jumlahkan nilai C Anda dari nomor yang tadi Anda kerjakan di C itu. Anda coba jumlahkan. Berapa nilai C Anda? Nomor 15 sampai nomor 21. Anda jumlahkan? Oke, sudah dapat angkanya? Dari total nomor 15, 16, 17, 18, 19, 21. Anda totalkan? Itulah nilai C Anda. Sudah? Anda simpan baik-baik? Baik. Dan kita akan lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu D. Terima kasih. Luar biasa. Oke, alhamdulillah Guru Dahsyat Indonesia. Kita masuk ke bagian pertanyaan D. Anda tulis di kertas Anda D. Sudah? Sekarang buat angka sebagaimana yang kelompok sebelumnya. Anda buat angka 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan terakhir 28. Silahkan, saya tunggu. 22 sampai 28. Sahabatku sekalian, sambil Anda menulis angka 22 sampai 28, saya ingatkan sekali lagi, kejujuran Anda dan pengerjaan yang tepat akan memudahkan mengetahui siapa Anda. Dan berikutnya nanti saya akan beritahukan bagaimana mengenal orang lain tanpa melalui tes ini. Sudah? Bagus. Kita lanjut ke nomor 22. Anda jujur ya, jawab dengan cerdas. Nomor 22.
Anda adalah pribadi penengah. Tidak suka blok-blokan, tidak suka berkelompok, dan Anda lebih mudah beradaptasi. Tidak condong kanan, tidak condong kiri, lebih mudah untuk menjadi penengah. Tidak terlalu suka blok kanan ataupun blok kiri. Bagus. Silakan nilai Anda 1, 3, 5, atau 7. Sekarang kita masuk ke nomor 23. Anda adalah sosok yang penurut, agak pemalu, jarang berkomentar, dan lebih suka menjadi pendengar yang baik. Silakan nilai dari Anda. Bagus. Sekarang kita masuk ke nomor 24. Anda adalah sosok yang sabar, terlihat tenang, sejuk, tidak ekspresionis. Silakan nilai Anda. 1, 3, 5, atau 7. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 25. Anda adalah sosok yang memiliki toleransi yang bagus, memaklumi kekurangan orang lain. Memaklumi kekurangan orang lain dan punya toleransi yang bagus. Silakan nilai dari Anda. 1, 3, 5, atau 7. Oke, kita masuk ke nomor 26. Anda adalah seseorang yang tidak suka beradu pendapat, gak suka debat, lebih memilih sepakat dan mufakat. Bagaimana banyak orang saja. Anda sepakat, tidak suka debat, tidak suka adu pendapat. Apalagi debat kusir, Anda gak suka. Lebih baik sepakat saja. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 27. Anda adalah sosok yang punya empati. Empati. Suka tebar senyum, ramah, dan cenderung rendah hati. Tidak mau menonjolkan diri, intinya di situ. Senyum, ramah, empati. Nah, nilai Anda. Awas jujur loh ya. Jujur. Oke, kita masuk ke nomor terakhir. Nomor 28. Oke. Nomor 28. Anda adalah sosok yang lapang menerima kritikan. Tidak mudah sakit hati. Dan enggan membalas kritikan. Tuh. Kalau ada orang kritik, Anda lapang. Tidak sakit hati dan enggan membalas kritikan. Berapa nilai Anda? 1, 3, 5, atau 7? Oke, sekarang Anda jumlahkan kelompok D Anda ini. Ya. Jadi Anda jumlahkan dari angka 22 sampai 28. Nilai Anda. Totalnya adalah nilai D Anda berapa? Bagus. Sekarang silakan Anda nilai dengan jujur. Nilai D Anda berapa? Dan setelah Anda nilai semuanya, maka coba Anda tulis di bawah, paling bawah, kertas Anda. Nilai A Anda berapa? Total tadi. B Anda berapa? C Anda berapa? Dan nilai D Anda berapa? Di situ akan terlihat mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Dan saya akan jelaskan rahasia di balik nilai-nilai itu. Anda akan terperangah dan akhirnya Anda tahu, oh, itulah saya. Oke, selamat menikmati slide berikutnya.
Oke, baik, Guru Dahsyat Indonesia. Luar biasa. Ini adalah tes yang bisa jadi membuka cara berpikir Anda. Semua orang tidak bisa diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Oke, Anda sudah mendapatkan nilai Anda? A berapa? B berapa? C berapa? Dan D berapa? Udah ya? Silakan. Setelah Anda mendapatkan nilai tersebut, maka Anda urutkan dari yang paling besar ke yang kecil. Contoh, yang paling besar Anda B, berarti B urutan pertama. Besar kedua D, berarti D urutan kedua. Besar ketiga C, C. Terakhir A, A. Berarti Anda BD, CA. Nah, seperti itu. Anda bertanya, Pak, bagaimana kalau nilai saya yang pertama dan kedua ini sama? Nah, berarti Anda punya dua nilai. Contoh, B dan D-nya sama, berarti BD CA atau DB CA. Artinya, dominan Anda adalah di angka pertama dan kedua. Intinya, Anda konsentrasi di angka pertama dan kedua Anda, itu menunjukkan kebiasaan Anda. Dan angka yang ketiga dan keempat itu menunjukkan sesuatu yang jarang Anda lakukan. Anda punya kebiasaan yang kadang-kadang ataupun jarang di angka ketiga dan di huruf, maksud saya huruf ketiga dan keempat. Jadi Anda menemukan sekarang sudah? Oke. Sekarang jujur, siapa yang nilai A-nya dominan, paling gede di antara A, B, C, D yang dia mulai? Oke, berarti Anda adalah orang akar. Nah, seperti itu. Sudah, lanjut ya. Siapa yang nilai B-nya paling gede? Tulis. Berarti Anda adalah orang buah. Orang buah. Oke. Bagus. Sekarang jujur. Siapa yang C-nya paling gede? Yang C-nya paling gede di antara nilai yang lain, berarti Anda adalah orang cabang. C. Cabang. Oke. Bagus. Yang terakhir. Ini kebanyakan orang Indonesia. Ini D. Siapa yang nilai D-nya paling gede? Bagus, banyak banget. Nilai D. Berarti Anda adalah orang daun. Nah, apa rahasia di balik akar, buah, cabang, dan daun? Kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya, sebagian Anda mungkin agak bingung ketika nilai Anda ternyata pertama dan kedua adalah sama. A-nya misalnya 27, B-nya juga 27. Nah, misalnya gitu. Nah, berarti karakter Anda antara pertama dan kedua itu saling melengkapi. Intinya seperti itu. Nanti akan kita jelaskan. Oke? Sekarang Anda ingat baik-baik nilai dominan Anda apa? Dan itu menunjukkan bagaimana sifat-sifat Anda. Karena setelah ini kita akan bahas nilai di balik nilai Anda itu karakternya seperti apa. Terima kasih Anda tetap mengikuti MGM online ini dengan luar biasa. Dan personality ini adalah sebuah tes sederhana yang akan membantu Anda mengenal diri dan juga anak didik Anda. Selamat untuk mengkaji slide berikutnya penjelasan tentang akar, buah, cabang, dan daun. Saya Sama Jaya, senang membersamai Anda.
hebat Indonesia, guru tangguh berhati cahaya, saya Sama Jaya dari Lembaga Apko Sugesti Motivatindo, senang membersamai Anda. Kita akan bahas satu persatu. Apa dibalik nilai akar, buah, cabang, daun. Sekarang kita bahas yang akar. Oke, yang akar angkat tangan. Yang nilai akarnya paling gede, angkat tangan. Nah, ingat, Anda adalah orang akar. Saya akan bahas satu persatu nilai positif orang-orang akar, namun juga kekurangannya, biar Anda bisa introspeksi dan memperbaiki. Orang akar, nilai positifnya, nilai lebihnya adalah mampu bekerja secara prosedural. Ini kerennya. Orang-orang akar biasanya objektif berdasarkan data. Tidak suka percaya hoax. Tidak suka mendengar katanya-katanya. Harus berdasarkan fakta dan data. Bisa bekerja secara prosedural. Itu orang akar kelebihannya. Kelebihan yang ketiga dari orang akar adalah kalau bekerja berusaha tuntas dan sempurna. Berusaha bekerja sempurna. Nah, itu orang akar. Berusaha menyelesaikan tugas secara sempurna. Oke. Kelebihan orang akar berikutnya adalah dia mampu bekerja teliti dan runut. Sudah teliti, runut lagi. Nah, itulah orang akar. Nilai lebihnya luar biasa. Dan, nah ini. Kelebihan orang akar berikutnya adalah orangnya tekun. Selamat ya. Tekun. Dan mampu bekerja detail. Itulah nilai lebih yang dimiliki oleh orang akar. Saya ucapkan selamat bagi Anda orang akar karena Anda biasanya orangnya disiplin, teliti, runut, sempurna, perfect. Orang akar. Bagi Anda yang nilai akar Anda besar, kira-kira seperti itulah Anda. Sekarang kita masuk ke bagaimana nilai kurangnya. Tentu ada nilai kurang dong, ada kelebihan. Orang-orang akar yang dominan akarnya besar, biasanya punya nilai kurang praktis. Bertele-tele. Kurang praktis dan lebih suka bertele-tele. Itu salah satu nilai kurang orang akar. Suka pesimis kalau tidak sesuai dengan fakta dan data. Jadi, pesimis. Was-was. Kalau tidak sesuai dengan data, fakta, itu pesimis. Hitung-hitungannya nggak masuk. Pesimis. Orang-orang akar biasanya mudah khawatir. Karena dia berhitung. Logika, realita, fakta. Jadi kalau tidak sesuai dengan fakta, waktunya kurang, dananya kurang, energinya kurang, biasanya mudah khawatir. Nah, ini yang menjadikan pesimis tadi. Nah, nilai kurang orang akar yang lain adalah perfeksionis. Ingin benar-benar perfect, sempurna. Sehingga ya bertele-tele jadinya. Tidak berani memutuskan dengan cepat. Kadang-kadang lama mikirnya. Mikirnya lama. Sehingga ya itu tadi. Bertele-tele. Kurang praktis. Dan orang-orang akar biasanya sulit memulai berbicara. Suruh berbicara biasanya agak sulit memulai, kecuali dipaksa. Kalaupun berbicara, biasanya membawa catatan karena takut salah data. Nah itu. Orang akar biasanya lebih suka bekerja di tempat yang disiplinnya tinggi, tidak terlalu banyak variasi yang berubah-berubah. Itu. Selamat pada orang akar, Anda dilahirkan melengkapi kehidupan ini atas ketertiban dan ketelitian. Oke? Bagaimana? Betul? Siapa Anda? Mudah-mudahan
Anda bisa introspeksi apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus Anda tingkatkan. Saran untuk orang akar, jangan terlalu perfect dan tidak boleh bertele-tele. Itu saran untuk orang akar. Tapi kedisiplinan Anda, kemampuan Anda untuk disiplin, runut, bekerja dengan sempurna, itu bagus. Namun ingat, Anda butuh orang lain untuk melengkapi Anda. Jangan bekerja sendiri. Intinya situ. Kita masuk ke slide berikutnya. Kita bahas tentang B, orang buah. Baik guru dahsyat dan guru tangguh berarti cahaya, guru hebat Indonesia. Kita masuk pembahasan ke B, orang-orang yang dominan nilainya B, yaitu buah. Ayo, siapa yang tadi nilainya buah? Ngacu? Ya, selamat ya. Dunia ini akan sepi tanpa kehadiran Anda. Nggak ada lu, nggak rame. Apa? Nilai lebih orang buah. Orang buah punya kelebihan yang pertama, antusias. Dia punya antusias yang tinggi. Pokoknya yang penting antusias dan semangat. Jadi orang-orang buah memang dilahirkan dalam bentuk antusias yang tinggi. Kelebihan yang kedua adalah orang-orang buah biasanya pemberani. Optimis. Walaupun nggak belajar, optimis. Walaupun remedial, tetap tenang. Kenapa? Karena dia melihat yang lain juga remedial. Nah, itu orang buah. Antusias dia, optimis dia. Dan biasanya orang-orang buah itu diberikan kemampuan komunikasi yang bagus, kemampuan bicara yang oke, mampu dan pandai berbicara. Itu orang buah. Selamat ya. Orang-orang buah biasanya pergaulannya luas, mudah bergaul, cepat akrab, cepat berkenalan, bisa melakukan sesuatu yang nyaman di suasana yang baru. Bahkan berangkat sendiri menuju ke sebuah tempat, orang buah nggak ada masalah. Dan orang buah diberikan kelebihan lincah dia, energik dia. Makanya orang buah kalau tidak sarapan itu nggak ketahuan. Banyak utang nggak ketahuan. Kenapa? Orang buah itu ya tidak terlihat sedih. Kalaupun sedih sebentar, berikutnya bangkit lagi. Walaupun masalahnya bisa jadi lebih banyak daripada orang akar. Tapi orang buah enjoy. Happy man, happy guys, happy is important. Ngapain hidup dipikir pusing? Itu orang buah. Begitu bukan? Teman-teman yang nilai B-nya dominan, nilai B-nya besar. Kita akan bahas tentang bagaimana nilai kurang dari teman-teman buah. Oke. Teman-teman buah ya, siap-siap. Jadi, teman-teman buah biasanya memiliki nilai kurang egois. Nah itu, egois. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, langsung bicara, protes, nggak mau tahu, aku nggak setuju. Jadi orang buah ini memang cenderung berbicara dulu, baru mikir. Nah, nilai kurang yang lain di antara kekurangan teman-teman buah adalah suka janji. Yang penting selamat dulu. Berjanji. Mudah banget berjanji. Suka janji. Dan karena nggak punya catatan apa yang diucapkan, biasanya suka lupa. Makanya kadang-kadang orang buah ini suka janji, suka lupa. Dan di antara nilai kurang orang buah yang sering dilakukan adalah kurang konsisten. Suka telat, salah satunya. Kurang konsisten. Melupakan apa yang dijanjikan. Dan biasanya orang buah punya sifat ceroboh dan tidak terlalu suka diatur. Apalagi suruh bekerja secara runut, urut.
disiplin. Nah, orang buah biasanya kurang suka. Makanya orang buah lebih suka aktivitas yang bervariasi. Keluar dari ruangan, jalan-jalan, diskusi, ngerumpi, ngobrol, daripada sesuatu yang monoton. Jadi, di antara kelebihan orang buah yang ceria, antusias, optimis, ternyata ada nilai kurangnya. Makanya, nilai kurang ini harus dikurangi dan kita tingkatkan lebihnya. Bagaimana orang buah? Begitu Anda? Oke, nanti kan kita bahas secara keseluruhan. Apa yang harus dilakukan di dalam kekurangan Anda dan kelebihan Anda. Terima kasih. Baik, sahabat guru bahagia sukses mulia, guru tangguh berhati cahaya, peserta MGM online 7.000 lebih dari Sabang sampai Merauke. Kita akan bahas yang berikutnya. C. Ayo teman-teman yang lihat dominan C-nya besar, angkat tangannya. Iya. Bagi Anda yang punya nilai C-nya tinggi atau lebih besar daripada nilai B, D, A Anda, maka Anda punya nilai lebih. Kelebihan Anda adalah visioner. Anda memiliki visi yang kuat, keinginan yang tajam, percaya diri yang tinggi, pede, siap untuk melindungi orang-orang di sekitar Anda. Luar biasa, orang-orang cabang ini memang leadershipnya bagus. Mampu memberi solusi cepat, praktis, tidak bertele-tele. Dan biasanya orang-orang cabang itu good leader. Siap memimpin. Siap untuk menghadapi risiko. Nilai kurangnya apa? Orang-orang cabang karena dia biasa memerintah, memimpin, menyuruh, maka dia terlihat punya ambisi. Keinginannya terlihat banget. Punya ambisi. Itu yang membuat kadang-kadang orang tidak suka dengan dia. Namun, tanpa orang cabang, kadang-kadang gak ada keputusan. Gitu. Terkesan sombong, otoriter, gak suka disuruh-suruh, gak sabaran, dan tidak suka dipimpin. Kalau pemimpinnya ini kurang tegas. Jadi orang cabang memang lebih bagus jadi pemimpinnya. Lebih bagus leader. Biasanya orang cabang ini kalau di bawah dan melihat pemimpin itu nggak praktis, nggak kuat, nggak cepat, orang cabang ini susah untuk diem. Dia bisa memberontak. Makanya orang cabang ini harus memiliki ilmu yang banyak sehingga diberikan kesempatan untuk menjadi leader. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita nanti akan bahas berikutnya, yaitu orang di daun. Baik, guru dahsyat Indonesia, guru tangguh berhati cahaya, kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu teman-teman yang punya dominasi daun. Orang-orang yang nilai daunnya dominan lebih besar daripada nilai-nilai yang lain, biasanya punya nilai lebih. Yang pertama, suka damai, sejuk. Orangnya penurut, gak suka konflik, sabar, dan dia bisa beradaptasi, tidak suka blok-blokan, tidak suka berkelompok. Dia berprinsip semua adalah teman, semua kawan, gak suka konflik, damai, sejuk.
Makanya orang daun jarang punya musuh. Karena suka ngalah. Karena suka ngalah, dia bisa beradaptasi. Namun tidak dominan. Nah, nurut. Suka menolong orang. Berempati. Sehingga nilai kurang dari orang daun biasanya kurang antusias. Apalagi kalau dia mengerjakan sesuatu yang dia sendiri sebenarnya tidak setuju, namun tidak berani mengungkapkan bahwa dia tidak setuju. Mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, tapi mau tidak mau harus ikut, karena orang daun tidak mau konflik. Orang-orang yang daun biasanya angin-anginan, kadang semangat kalau sesuai dengan keinginan, loyo, lemes kalau tidak sesuai dengan keinginan. Masalahnya tidak berani mengungkapkan itu. Orang-orang daun biasanya kalau sudah memutuskan dia takut salah, takut menyakiti, takut ada yang terzalimi. Sehingga orang daun cenderung dia lebih suka memendam, merasakan diri sendiri, yang penting orang lain tidak tersakiti oleh dia. Nah, ini yang bahaya. Kadang-kadang suka malas kalau tidak sesuai dengan keinginan. Males, tapi nggak mau ngomong. Nah, ini teman-teman daun biasanya tidak bisa menolak. Akibatnya apa? Banyak melakukan tugas yang sebenarnya pekerjaan orang lain. Kata lainnya, suka disuruh-suruh oleh orang lain. Nah, teman-teman daun harus berani mengungkapkan, berani berkata tidak, itu penting. Berani berkata, saya tidak setuju. Nah, gitu. Saya tidak sepakat. Nah, itu orang daun harus belajar seperti itu. Belajar dari teman-teman B itu. Kalau teman-teman B belajar berbicara, baru mikir. Namun, nah itu ketahuan juga sih. Tapi orang daun belajar berkata tidak. Belajar mengungkapkan pendapat, apa yang Anda inginkan. Jadi jangan diam saja. Nah, teman-teman daun biasanya memang lebih suka dalam pelayanan, melayani orang lain, membantu orang lain, mensupport orang lain. Nah, guru itu bagus punya karakter daun, tapi karakter B-nya dinaikkan, sehingga ceria itu perlu. A-nya juga harus ada, teliti, disiplin. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas di slide terakhir nanti tentang secara keseluruhan apa yang harus dilakukan. Oke? Terima kasih. Mudah-mudahan tes ini bermanfaat bagi Anda. Cahaya mengajar gaya motivator, guru-guru hebat yang insya Allah mendapatkan surga. Untuk di sesi terakhir ini, saya ingin mencoba memberikan kesimpulan siapa yang terbaik. Sesungguhnya setiap Anda punya potensi terbaik, baik A, B, C, atau D. Catatannya adalah mau meningkatkan nilai lebih dan mampu meminimalisir nilai kurang dengan belajar untuk mengurangi kekurangan dengan belajar menambahnya dengan kelebihan-kelebihan. Teman-teman yang punya nilai A, bagus. Anda orang yang disiplin, tepat waktu, perfect, runut. Tapi belajarlah dengan teman-teman buah, ceria, bergaul, bisa senyum, bisa enjoy. Belajar Anda dengan teman-teman B. Niscaya kehidupan Anda akan berwarna. Teman-teman B, bagus, Anda ceria, mudah bergaul, antusias, optimis. Tapi Anda juga belajar dari teman A. Bagaimana Anda juga disiplin, tepat waktu, tepat janji, runut, bisa dipercaya. Begitu. Bagi teman-teman yang C, bagus. Tingkatkan lebih Anda sebagai leader, sebagai orang yang punya visi. Tapi ingat, Anda juga harus belajar dari teman D.
melayani, berempati, mendengarkan, belajar sabar. Juga belajar dari teman B, enjoy, bahagia, jangan terlalu kaku. Belajar dari teman A, bagaimana juga disiplin, runut, dan sempurna. Seperti itu. Dan bagi teman-teman yang D, tingkatkan empati Anda. Bagus. Punya jiwa menolong. Bisa mengerti orang lain. Namun belajar tegas dari teman C. Belajar memutuskan, berani berkata tidak dari teman C. Anda juga harus belajar disiplin dari teman A. Belajar bahagia dari teman B. Jadi yang paling bagus apa? Holistik. Bulat. Coba kalau roda itu bulat kan enak. Kalau yang satu tinggi, satu rendah, gak nyaman. Kenjel, kan gitu. Nah, untuk berikutnya, nanti kita akan lakukan kuliah secara live melalui Instagram saya. Nanti akan kita beritahukan kepada Anda waktunya. Kita akan bahas lebih detail terkait dengan kekuatan komunikasi ini. Sebagai bonus kelanjutan dari training hari ini tentang komunikasi. Jadi bagi Anda yang belum punya Instagram, segera download Instagram, kemudian Anda follow @arisamajaya, dan insya Allah semua materi-materi saya masukkan di sana, dan Anda bisa mendapatkannya. Anda bisa berbagi dengan teman-teman Anda yang lain. Saya bahagia dengan antusiasme Anda, dan terima kasih yang sudah memesan buku 30 hari mencari jati diri. Bagi Anda yang belum memesan, silahkan segera pesan. Terbatas dan alhamdulillah sudah bisa dilakukan pengiriman. Dan bagi Anda yang juga memesan flash disk tentang game, simulasi, tentang sulap, tentang kreativitas indoor dan outdoor, terima kasih juga. Semoga bisa Anda praktekkan. Dan bagi yang belum memesan, silahkan pesan segera. Tersisa 30 flash disk dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi murid Anda, menjadikan Anda dirindukan dan dicintai. Saya Arisamajaya dari Apko Sugesti Motivatindo, mewakili tim. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda semua. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.